Baik, di sini saya akan bicara tentang submission preparations untuk artikel Anda di submit ke international journal, baik yang terindeks Scopus ataupun pengindeks-pengindeks lainnya. Oke, sebetulnya apa sih yang harus Anda persiapkan? Tentunya Anda harus membaca guideline dari masing-masing jurnal, karena ada juga yang berbeda begitu. Namun pada intinya di sini saya akan mencari secara garis besar gambaran apa sih yang harus dipersiapkan file-filenya. Pertama adalah title page, main text, copyright, and covering letter. Jangan sesekali mengkombinasikan semua file, oke? Karena kalau misalnya terutama untuk title page dan main text, jangan sekali-kali dikombinasikan. Karena apa? Anda tidak ingin menunjukkan nama Anda atau afiliasi Anda untuk double blind review, oke? Jadi ada 4 poin. Kemudian yang harus Anda perhatikan dari review proses. Banyak sekali yang mengeluh begitu. Ketika kita submit, langsung di-reject, Pak. Ketika kita submit, aduh, scope susah sekali, banyak sekali yang di-reject gitu kan. Tentunya ada beberapa steps dari review proses. Jadi ketika Anda submit artikel Anda, yang pertama kali ngecek adalah asisten yang tukang mengecek apakah sudah sesuai dengan format, apakah sudah sesuai dengan guideline, apakah ada plagiarisme atau tidak. Nah, ada 3 step di sini. Ada asisten review, editorial review, dan peer review. Jadi kalau Anda di-reject baru 1 minggu atau 3 hari di-reject, itu bukan masalah konten, tapi ini adalah masalah Anda tidak memformat artikel Anda sesuai dengan guideline, oke? Jadi Anda harus cek kalau misalnya baru 1 minggu di reject, harus cek guideline-nya, bisa di resubmit kembali di jurnal yang sama. Kemudian kalau seandainya Anda sudah melewati asisten review atau misalnya udah lewat dari adminnya atau dari asistennya, lanjutlah ke editorial review. Maka si editor ini mengecek apakah ada novelty atau new knowledge dari manuskrip Anda ini sebelum dia lempar ke peer review. Oke. Kalau misalnya mereka mengecek ternyata artikel Anda ini sudah diterbitkan, maksudnya result dari manuskrip Anda ini sebetulnya sudah ada yang sudah menerbitkan sebelumnya, otomatis manuskrip Anda tidak mempunyai novelty, tidak mempunyai keilmuan terbaru. Anda harus bisa menyampaikan di cover letter apa sih keilmuan terbaru, atau apa sih inovasi terbaru dari manuskrip Anda ini, terutama kontribusi untuk science, kontribusi misalnya untuk health science, untuk nursing science, social science. Nah, ini yang harus diperhatikan. Makanya si editor ini memperhatikan novelty dari artikel Anda sebelum mereka lempar ke peer review. Kalau si editor ini sudah melihat, oh ada novelty-nya, maka kemudian dilanjutkan ke peer review untuk mengecek kualitas kontennya, terutama dari methods-nya, semuanya lah dari introduction, methods, results, conclusion. Apakah sudah betul pattern-nya, format-nya, kualitas kontennya. Nah, kalau misalnya di reject setelah peer review, artinya kualitas konten dari artikel Anda masih belum cukup. Oke. Kemudian apa sih yang harus dipersiapkan tadi dari 4 poin tadi, 4 file tadi yang saya bilang di awal? Title page. Yang tentunya di title page itu kita cek title of the article. Pertama, kemudian author's name and affiliations, declaration of conflicting interest, funding, acknowledgement, author contribution, dan ethical considerations. Gimana sih modelnya? Saya kasih contoh. Misalnya di sini ada title, ada running title, ada author's names and affiliations, kemudian declaration of conflicting interest, non-declared, authorship contributions. Jadi Anda harus bisa mengecek apa sih kontribusi dari masing-masing author. Karena banyak sekali sekarang banyak yang numpang gitu ya. Banyak yang numpang sebagai author, nebeng nama lah begitu. Kerja tidak ada begitu kan ya. Ini Anda harus bisa begitu memberikan satu komen atau suatu kontribusi pernyataan apa sih kontribusi dari masing-masing author. Kemudian funding tentunya jangan lupa, kemudian acknowledgement, oke. Ini title page, oke. Jadi Anda harus pasang satu file namanya title page dan inilah kontennya. Kemudian apa sih cover letter itu? Di cover letter itu Anda harus bisa menjelaskan apa sih yang sudah diketahui, what is already known, kemudian what your article adds, apa yang dari artikel Anda ini sudah ditambahkan, new knowledge atau novelty-nya. Ya, saya kasih contoh di sini.
baca di sini, this is study aim to develop an instrument to measure managerial competence of first line managers. This study, the first study specifically designed. Ini adalah studi yang pertama kali untuk mengembangkan instrumen untuk mengukur kompetensi manajerial perawat manajer lini pertama. Silakan dicek. Tidak ada sebelumnya yang mengembangkan psychometric properties atau instrumen development untuk kompetensi manajerial. Maka itulah new knowledge atau novelty dari dari artikel ini. Kemudian di sini saya tambahkan di study is a part of my dissertation. Jadi ini untuk menggambarkan sebagai publication ethics yang ingin saya sampaikan, bahwa ini artikel ini merupakan bagian dari disertasi begitu. Kemudian plagiarism check saya ingin sampaikan karena kita harus confidence the editors bahwa artikel ini sudah benar-benar cukup bagus untuk diterima sebagai artikel yang bagus untuk diterbitkan di jurnal tersebut begitu. Itulah covering letter. Kemudian saya tambahkan lagi di sini model dari covering letter. We hereby submit manuscript and title, judulnya diterbitkan di publikasi di research paper di International Journal of Nursing Practice. Kemudian di sini saya sampaikan novelty-nya, apa sih yang ingin saya sampaikan di artikel tersebut, kemudian apa sih signifikannya untuk science atau signifikannya untuk profesi Anda begitu. Kemudian setelah itu kita pasang we declare that manuscript is original, has not been published before, and is not currently being considered publication elsewhere. Nah, beginilah model dari cover letter. Saya tambahkan lagi untuk di nursing forum. Lack of discussion related to competent-based human resource management in nursing, those too difficult to apply in nursing and hospital generations. This study aim to clarify its defining attributes, antecedents, and consequences. Jadi saya menyampaikan bahwa what is already known, apa yang sudah diketahui adalah kurangnya diskusi tentang competent-based human resource management. Maka saya ingin menambahkan apa sih sebetulnya yang terjadi, what is going on actually. Oke. Yang penting ini novelty-nya yang kita ingin sampaikan. Kemudian ada lagi Journal of Precision Nursing. Nah, cover letternya seperti ini yang saya sampaikan. The study is designed to compare differences. The result study showed no significant difference. Oke. Kemudian saya juga sampaikan this study is a part of dissertation project. Oke. Kemudian selanjutnya apa yang harus kita persiapkan? Copyright form. Tentunya copyright form ini khususnya untuk jurnal-jurnal yang tidak open access begitu ya. Karena kalau misalnya jurnal yang sudah open access, otomatis mereka punya common license, di mana author mempunyai copyright untuk copyright untuk reuse, republish artikel tersebut di repository mereka atau di blog mereka sendiri begitu. Jadi kita harus sampaikan copyright form berdasarkan masing-masing jurnal. Yang ingin panjang lebar silakan dibaca sendiri karena masing-masing copyright itu berbeda tergantung dari license-nya. Kemudian format abstract, main article, citations, and reference, oke? Pentingnya format abstrak ini karena kita ini seringkali cuek begitu. Janganlah cuek, janganlah tidak memperhatikan. Karena si editor ini tidak melihat full text dulu karena mereka ingin membaca abstrak dari cover letternya. Di situ mereka bisa melihat apakah abstrak Anda ini sesuai dengan guideline atau tidak. Apakah abstrak ini bahasa Inggrisnya sudah bagus atau tidak. Mereka tidak akan baca full text di awal. Habis waktu mereka gitu. Jadi mereka mengecek dari abstrak dan cover letter dulu. Makanya kita harus perhatikan betul. Kemudian yang dilihat dari abstrak juga jumlah kata. Kalau misalnya jurnal minta 100-200 kata, janganlah Anda pasang 300-500. Kemudian ada juga abstrak menggunakan subheading. Kalau mereka menggunakan subheadings, jangan sekali-sekali menggunakan structure abstrak. Kemudian considering the novelty, new knowledge. Kemudian consider bahwa artikel Anda ini bisa dibaca secara internasional, bukan untuk Indonesia saja. Untuk keyword, silakan klik di Mass on Demand by US National Library of Medicine. Bisa diklik di link ini, Anda bisa mengcopy
abstrak Anda, kemudian secara otomatis ketika Anda klik search, maka akan muncullah keywords yang Anda bisa pasang di artikel Anda. Nah, ini contoh untuk abstrak menggunakan subheadings dan tidak menggunakan subheadings, oke? Ini unstructured abstract, ini structured abstract, oke? Kemudian ini untuk review artikel. Ini contoh yang menggunakan subheadings, ini yang tidak menggunakan subheadings. Jadi ya kita bisa cek ini yang warna hitam tebal nih. Aims, background, design, data source. Oke. Kemudian nah ini contoh main text. Ketika Anda pasang di main text Anda, jangan sekali-sekali menampilkan nama Anda di sini atau koresponden di sini. Cukuplah judul, kemudian langsung abstrak. Jangan sekali-sekali. Banyak sekali yang saya temukan begitu, yang sering seperti ini. Ya, saya sudah sampaikan sebelumnya, jangan sekali-sekali pasang nama, author name dan affiliation, termasuk institusi Anda, dan banyak juga jurnal jangan meminta untuk tidak memasang citasi yang ada di artikel, citasi Anda sendiri yang ada di artikel tersebut. Jadi kita blind aja, misalnya author for blind review. Kemudian rata-rata format yang kita submit itu menggunakan Microsoft Word. Jangan sekali-sekali submit pakai PDF. Kemudian double spasi biasanya. Jangan menggunakan satu spasi atau setengah spasi ya. Satu kolom, one column. Jadi jangan langsung pakai dua kolom seperti ini. Karena yang dua kolom itu yang sudah final artikel, yang sudah publish. Untuk submit, otomatis rata-rata satu kolom. Karena ini untuk di-review. A4 format, oke? A4, A4 ya. Cek lagi. Kemudian, pay attention to the table. Banyak juga jurnal yang menyarankan untuk table itu di separate file, ya. Table yang berbeda begitu, di jurnal, di file yang berbeda untuk table sendiri begitu. Namun ada juga yang ingin ada juga meminta table itu dimasukkan setelah reference di main text. Ada juga yang table dimasukkan ke di main text di tempat bagian di mana table itu harus dimasukkan begitu. Jadi masing-masing mempunyai style yang berbeda. Jadi tergantung dari masing-masing jurnal. Ada juga yang mengatakan bahwa banyak jurnal yang tidak menggunakan vertical line, jadi harus sesuai guideline betul untuk table begitu. Dan jumlahnya rata-rata kebanyakan maksimum adalah 5. Jadi kalau lebih dari itu minta untuk disampaikan dalam bentuk deskripsi saja begitu. Jadi harus dicek betul, jangan sampai berlebih ya. Salah sedikit saja, rejection man, be careful. Kemudian cek jumlah kata, the word counts. Kalau misalnya original artikel, mereka minta 5.000 kata, excluding reference, excluding abstract. Jadi paskan 5.000 kata, jangan 6.000. Kalau misal review artikel mereka minta 3.000, jangan 4.000 gitu ya. Kemudian cek juga menggunakan citasi Anda. Rata-rata kita menggunakan Mendeley atau EndNote. Cek kembali betul. Walaupun kita menggunakan EndNote, kalau Anda salah memasukkan input datanya ke EndNote atau Mendeley tersebut, referensinya jelas berbeda, makanya harus dicek kembali walaupun Anda secara otomatis Anda mengambil citasi dari Google Scholar atau citasi dari PubMed gitu ya, secara otomatis masuk ke software Anda langsung citasi, cek kembali karena rata-rata kebanyakan ada yang menggunakan abbreviations, ada yang menggunakan tidak menggunakan abbreviations. Jadi harus hati-hati. Terus bagaimana sih ketika kita submit begitu? Banyak mempertanyakan bagaimana submit ke jurnal begitu. Ada yang lewat kirim menggunakan email. Sekarang tidak musim lagi menggunakan email karena semuanya udah lewat sistem. Saya akan sampaikan dari dua sistem yang berbeda. Yang pertama menggunakan OJS. Otomatis ketika register di OJS, Anda bisa menemukan new submission di sini, oke? Anda di OJS ini ada 3 poin. Pertama, kita bisa meregistrasi Anda sebagai reader, kemudian sebagai author, kemudian sebagai reviewer. Otomatis Anda harus menceklis begitu ya. Nah, ketika Anda submit, nah di sini kan ada poin comment for the editor. Nah, di sini letak cover letter Anda yang ingin saya sampaikan, oke? Comment for the editor. Kemudian ketika kita upload, nah uploadlah main text ini. Di sini ada 5 stage ya untuk di apa itu namanya di OJS. Di sini submitlah main text. Jangan submit main text sama title page ya. Nah, kemudian ada masukin metadata. Ketika metadata ini masukkan semua nama sesuai dengan apa yang Anda sampaikan di title page. Kalau misalnya title page-nya ada 5 author, masukkan 5 author. Jangan yang submit saja. Anda masukkan ke metadata, oke? Nah, untuk upload supplementary files, nah di sini lagi Anda masukkan
table kalau misalnya guideline-nya meminta table dipisah, atau tentunya title page di sini dengan copyright di sini gitu ya. Kita masukkan di sini sebagai supplementary file, bukan di upload submission di nomor 2 ya. Oke. Kemudian confirmation, kita lihat di sini ada 3 file yang berbeda, main text, copyright, sama title page. Oke. Kemudian finish submissions. Done untuk OJS. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya.